Dan ini bukan hal yang sangat ringan Pak, untuk bisa mengkoordinasikan orang-orang penting itu datang ke sini. Itu sulit sekali Pak, mempertaruhkan nama baik saya sebagai mantan anggota DPR RI. Dan ternyata hanya seperti sampah dibuang begitu saja Pak. Akhirnya saya mau menyarankan apa lagi? Saya masa cuma nyaranin itu Bu, banjir, itu mah sepele Pak. Bupati itu kalau bisa menjalankan jalanan halus, bisa pindah banjir, itu prestasi, itu kewajiban. Bupati yang bagus itu bisa membangun negeri ini, bisa membangun kabupaten ini. Kalau cuma bikin jalanan nggak rusak, sekolah jadi benar, itu mah cemen, orang bodoh pun bisa. Tapi kita mesti bikin lebih bagus lagi gitu loh. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas hal ini, kegaduhan ini, simpang siur dan ya kegaduhan ini. Saya tahu ini bukan hal yang dari Pak mungkin bukan hal yang baik, tapi ini yang terjadi dan ini realita yang harus kita hadapi. Dan hasil dari pemikiran saya dan pertimbangan saya yang cukup lama itu sebenarnya saya timbang-timbang, dan akhirnya saya putuskan bahwa saya mengundurkan diri dengan segala resiko dan konsekuensinya. Pak Ketua DPRD Mas Yogi pernah bilang bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Iya, betul. Cuma saya ini aja yang tak kuat. Artinya secara personal ternyata kesabaran saya itu tidak sampai seperti kesabaran yang seharusnya. Lalu saya mungkin bisa mulai menjawab sedikit tentang pertanyaan dari Pak Risman, bahwa alasan mundur tertuang di situ, di suratnya alasan mundur adalah memang ketidakmampuan saya dalam mengemban amanah. Itu sangat kontroversial tentunya, tapi sebenarnya benar-benar itu Pak, benar-benar itu karena saya tidak mampu mengemban amanah. Kalau ada pertanyaan lagi kenapa, lalu saya bisa jelaskan. Saya ingin membuat surat yang panjang lebar dengan curhatan sebenarnya, karena tidak mau mengemban amanah karena belum, tapi saya rasa itu akan ada pendalaman pasti di mana-mana. Dan itu memang benar adanya Pak. Saya sebagai wakil bupati pernah bisa mengemban amanah, seingat saya mungkin tidak lebih dari 6 bulan atau 8 bulan. Kalau dilantik Februari, maka ketemu Agustus itu saya masih bisa mengemban amanah. Amanahnya adalah memimpin penutupan upacara di Kabupaten Indramayu. Lalu pernah mengemban amanah, ditugasi untuk menemui salah satu kementerian tentang TKI, satu ke Bandung, lalu ditugasi untuk menggantikan bupati, undangan dari wakil bupati di Kabupaten Bandung, dan satu lagi ke Bandung, satu lagi ke Bogor gitu, melihat gedung sama bupati. Jadi 3 itu amanah yang merasa. Lalu pernah beberapa kali disuruh mewakili Baruki, ingat saya. Tapi ingatan saya itu tidak boleh menjadi patokan, karena yang patokan adalah surat menyurat ataupun paper dan bukti. Kalau saya tiba-tiba tidak ingat, bahaya banget. Kan padahal sudah ada buktinya. Paling tidak yang saya ingat dan ada buktinya. Saya pernah datang ke sini menandatangani sesuatu karena ada surat disposisi. Tapi setelah Agustus, terus lalu Oktober, dan kesannya sudah tidak ada lagi. Bukankah wakil punya fungsi mengawasi? Ya, mengawasi. Benar-benar saya mengawasi Pak. Saya mengawasi. Tapi hasil pengawasan saya, ya sudah cukup menjadi pengawasan saya saja. Pernahkah memberikan saran? Karena itu salah satu tugas ketua dalam undang-undang dalam pasal 6. Betul, memberikan saran. Saran saya ada yang tertulis pada saat itu, ada saran yang ter-WA, ada lagi saran secara lisan. Saran tertulis saya pernah juga tentang ketika salah satu Dewan DPR RI dari PKS misalnya, Ibu Neti, saya bicara sama beliau, saya minta untuk dibuatkan gedung BPOM akan memudahkan Indramayu, UMKM-nya atau siapapun, supaya kalau harus BPOM itu nggak harus jauh-jauh kemana-mana. Dan saya tahu dari DPR RI itu punya luxury untuk bisa menghadirkan gedung itu.
Dan Bu Leti pun bilang siap. Lalu saya minta untuk dibuatkan surat permohonan, karena tidak bisa permohonan itu dari wakil bupati, karena harus ada surat bupati. Itu mentah. Lalu pernahkah saya menyarankan untuk sesuai dengan visi misi ya akan membuka 100.000 lapangan pekerjaan? Pernah. Saya ketemu dengan tangan-tangannya Pak Hairul Tanjung, sudah datang ke Danau sini Pak. Saya bersama Kepala Dinas, saya sudah tidak izin sama Bupati. Saya datang, lalu sama camatnya waktu itu Pak camatnya namanya yang lama, lalu Kepala Dinas Pariwisata melihat dan mengukur. Saya bikin di Jakarta dan dikatakan bahwa kami siap berinvestasi senilai pertama itu 100 miliar akan membangun Trans Studio. Jadi dia akan sewa lahannya sama Indramayu, akan membangun Trans Studio. Di sini akan dibuat semacam hotel, supermarket, dan objek wisata. Jadi orang yang dari Tegal, dari Brebes itu nggak usah ke Jakarta, Ancol, tapi cukup di sini. Investasi pertama 100 miliar. Minta untuk bisa bertemu dengan Bupati, dan itu sulit sekali saya bisa. Kan saya ada berusaha masa Bupati, misalnya, orangnya sudah datang dan sudah ada, sudah saya pertemukan. Mantap. Lalu pernah juga saya mendatangkan lagi saran lagi untuk tentang terkait 100.000 tenaga kerja, namanya Pak Lukas, akan membuka kawasan industri di Lentong, Supra, ya pada Lentong, rada kesini jadi Supra. Sudah ketemu sama camat yang waktu itu camat yang lama. Orangnya datang ke sini Pak. Ini orang kaya raya Pak, triliuner. Dia siap membuka kawasan industri, dia akan berinvestasi pertama itu 1 triliun Pak, siap 1 triliun. Orang yang datang ke sini Pak ke rumah dinas saya tidak ditemui sama Pak. Saya pernah menyarankan bersama anggota Dewan DPR RI Pak Ono Surono, saya Pak Ono Surono, saya sama-sama mantan anggota DPR RI, kita punya koneksi yang sangat kuat bersama Sekda, rapat resmi Pak di kabupaten. Sekda, Pak Ono Surono, saya, Dirjen pelabuhan, lalu ada lagi BPWS, yang mana beliau itu akan membuat BPWS itu di danau itu akan dibuat kota menghadap sungai itu sekitar 800 miliar dari danau sampai ke muara. Lalu Dirjen pelabuhan itu akan membuat docking pelabuhan untuk dok kapal yang dari Patimban. Siap dia sekitar hampir dari 1 triliun. Lalu siap lagi Pak, Dirjen Perikanan itu akan membuat perikanan. Sempat terjadi debat, saya sama Pak Ono sempat debat situ. Pak Ono meminta untuk dibuatkan tetap ikan. Saya bilang, kenapa harus ikan saja? Kenapa tidak ada dockingnya saja? Maka saya minta sama Pak Sekda pada saat itu. Pak Sekda bisa nggak kira-kira kita bebaskan lahan supaya akses pariwisata ke pantai Karangsong itu nggak berbenturan sama urusan perikanan gitu. Kata Pak Sekda bisa kita bebaskan. Artinya ini bisnis mega proyek Pak. Nanti di danaunya kita gandeng swasta itu yaitu Trans Group. Ini kan mega proyek Pak, besar sekali Pak. Kalau dari BPWS 800 miliar, pelabuhannya ikan Pak Ono saya bantu katanya sekitar 1 triliun. Belum lagi yang docking pelabuhan itu mungkin sekitar sampai 1 triliun lagi. Belum lagi yang nanti transnya kalau dia bilang kalau ada sampai benar-benar diberikan dia cuma 100 miliar, dia akan lebih nambah. Itu Bupati tidak mau masuk, tidak mau datang, dan habis itu tetap. Bahkan Pak Caksim waktu itu ya, Pak Caksim Dinas Pariwisata itu bawa-bawa lembaran objek wisata dari provinsi senilai 30 miliar untuk Karangsong. Itu saking kecilnya di mata kami sampai hampir kami tiadakan Pak. 30 miliar hampir kami tiadakan, tapi tetap saya paksakan. Ya sudah 30 miliar masuk itu jangan kita buang Mas Ono gitu loh. Tapi ini kan terlalu besar. Nanti kalau dari objek wisata seperti apa? Pak Dirjen meyakinkan bisa Pak Dewan. Anda bisa tetap membuat objek wisata kecil, malah view-nya melihat ke pelabuhan. Jadi nanti kalau orang datang ke Karangsong, bukan cuma lihat pantai yang hitam itu Pak, kotor Pak Karangsong itu tidak indah Pak. Bisa melihat betapa indahnya pelabuhan. Keterangannya kita bisa lihat kalau ikan itu bisa bongkar kapal ikan yang besar di pelabuhan nasional. Nanti sungainya kan kotor dan dangkal gitu Pak. Ngatasnya pakai BPWS 800 miliar untuk sampai dalam ke danau. Di danau ini disambut lagi dengan Trans Group. Maju Pak Indramayu Pak.
Dan ini bukan hal yang sangat ringan Pak, untuk bisa mengkoordinasikan orang-orang penting itu datang ke sini. Itu sulit sekali Pak, mempertaruhkan nama baik saya sebagai mantan anggota DPR RI. Dan ternyata hanya seperti sampah dibuang begitu saja Pak. Akhirnya saya mau menyarankan apa lagi? Saya masa cuma nyaranin itu Bu, banjir, itu mah sepele Pak. Bupati itu kalau bisa menjalankan jalanan halus, bisa pindah banjir, itu prestasi, itu kewajiban. Bupati yang bagus itu bisa membangun negeri ini, bisa membangun kabupaten ini. Kalau cuma bikin jalanan nggak rusak, sekolah jadi benar, itu mah cemen, orang bodoh pun bisa. Tapi kita mesti bikin lebih bagus lagi gitu loh. Jadi setelah usul-usulan seperti itu menjadi mentah, kalau saya bilang begini, Mbak, kita punya upah bagi hasil pajak, itu kita masih bisa berapa miliar gitu misalkan. Karena di hasil pajak itu kalau kita bagi hasil itu masih suka nyisa-nyisa. Sebenarnya saya cuma minta surat, kita bisa datangkan uang-uang sisa itu, dan itu minimal 70% untuk infrastruktur. Tidak dibuatkan surat lagi Pak. Terus saya mau nyaranin apa lagi Pak? Cuma gang kecil terus kita dibenerin got, itu mah maaf ya, orang bodoh pun bisa menyarankan seperti itu. Jadi saya sudah tidak mau lagi. Saya pikir beri samping yang sangat bagus, jadi saya bawa sesuatu yang sangat bagus gitu. Saya rasa Pak Onasurono pun juga sudah enggan untuk menyarankan hal-hal besar gitu. Padahal setelah itu rencana saya pengen ketemu sama Pak Wahidi, pengen ketemu sama mungkin dewan-dewan yang lain, bahwa kita kepung ini supaya Indramayu jadi maju. Saya sudah ketemu sama Ketua Komisi 5 dari Nasdem, salah satu Ketua Komisi 5 bilang, Adinda, mau tol, kita buatkan tol. Jadi tol nanti Pak, dari sana sampai sini. Jadi maksudnya kita komprehensif, tapi kepung-kepungan gitu Pak. Kan saya pernah tahu ketika rapat sama menteri, besoknya dirjen-dirjen rapat sama kita di hotel untuk menyetujui anggaran. Itu kita bisa minta, Pak, untuk dapil saya sekian, dapil saya sekian. Itu sangat make sense, seperti kalau di sini namanya pokil mungkin ya. Iya kan, kalau saya ketemu sama dinas, nanti bilang sama dinas saya, tolong di kampung saya dibenerin jalan. Sesimpel itu, dan ini kita bicaranya anggarannya puluhan bahkan ratusan miliar. Begitu semua tertolak, saya pikir ini apa-apaan. Kalau kita lihat jangan cuma bekas pesta, itu masih ada makanan sisa-sisa. Ini ada makanan sisa. Ngapain kita ributin makanan sisa di kotakan ini? Kita lihat di depan sana itu ada halaman rumput, ada sapi, ada gajah. Kita potong gajah, kita makan, kita pesta makan gajah, makan sapi. Jangan bekas-bekas rendang kita rebut-rebutan. Kalau cuma kecap beda proyek murahan sih buat apaan Pak? Jadi saya sangat muak dan marah gitu. Kalau kita bicara, ini sehingga akhirnya saya menjadi mandul Pak. Saya menjadi mumi, saya jadi zombie. Diam. Ya udah, cuma ngeladenin orang foto, saya tinggal begini aja Pak. Saya kan senyum 20 hari gak bisa senyum. Cuma bisa begitu doang. Akhirnya baru dikatakan, wah Bu bisa ada apa tadi kan cuma selfie tok gitu. Ya sudahlah kalau gitu. Akhirnya disitulah saya tidak mampu mengemban yang namanya 100.000 tenaga kerja, tidak mampu membangun seperti visi misi itu. Saya tidak akan mengulang tentang apa ajudan dan lain-lain, karena ini sudah proven. Bahkan Bupati pun mengatakan di media bilang bahwa karena ASN punya aplikasi apa namanya itu yang akan bisa membuat ASN maju. Boleh siwa ajudan saya itu kan SNPDN atau apa gitu, katanya mau naik jadi lurah. Jangan kan jadi lurah Pak, mau jadi sekjen PBB juga boleh. Jadi presiden sekjen PBB anak galaksi silakan, tapi ajudannya tetap diganti dong, dikasih gitu. Jadi maksud saya ada satu hal keunikan. Berarti kalau itu disharmoni tuh Pak dan Pak Muhammad itu bilang berarti ada disharmoni. Saya sudah ada disharmoni antara bupati dan wakil bupati, dan itu tertuang dalam bentuk interpelasi yang jelas. Ada laporan ya kan, ada nuansa masyarakat merasa disharmoni, lalu diformalkan di sidang, lalu keputusannya bahwa akan memperbaiki. Kalau harmonis akan memperbaiki. Karena statement akan memperbaiki berarti ada disharmoni kan. Itu sudah diakui sama beliau dan saya pun mengakui. Tapi kan Pak, masyarakat kita itu bukan masyarakat yang S2 atau doktor. Mereka itu petani, mereka itu nelayan, dia nggak mau tahu urusan politik seperti ini apa. Jadi kayak bupatinya sama bupati gebuk-gebukan juga itu bukan urusan mereka. Mereka itu membayar pajak, mereka taunya yang aku yang benar. Siapa yang mau ngalah? Tentu di sini bukan kalah nggak kalah. Memang kalah secara undang-undang, wakil bupati itu memang tidak punya porsi untuk lebih terbatas. Jadi saya pikir apakah kita akan bikin kotak-kotak
Saya rasa sejelek-jeleknya saya masih punya masa di sini, Pak. Saya masih pasti saya punya fans yang bisa saya provokasi untuk gempur, serang, demo, bisa. Tapi untuk apa? Itu tidak konstitusional. Jadi saya pikir mungkin saya mengorbankan karir politik saya mengorbankan benefit finansial saya, Pak. Dan saya lepas ini semua lah gitu. Untuk siapa? Untuk orang Indramayu. Saya sih alhamdulillah, dulu saya memang bukan orang kaya sekali, tapi kalau cuma mau beli satu mobil lagi saya masih mampu, Pak. Saya masih punya beberapa. Tapi kan orang Indramayu banyak yang nggak mampu, Pak. Buat makan besok, Pak, nggak mampu, Pak. Yang di pantai ditutup ini pantai apa namanya, Pak? Tirtamaya. Mereka itu buat makan besok, Pak. Jadi kalau bisa ditutup, besok nggak makan. Maksud saya nggak, alhamdulillah saya nggak kere, Pak. Kalau nggak kerja sebulan saya masih hidup. Mereka itu, Pak. Jadi saya pikir nggak fair gitu kalau kita para politisi karena punya ambisi tertentu, punya tujuan politik tertentu, tapi jadi korban masyarakat. Gitu. Saya nggak pernah mau mengatakan bahwa berseberangan secara nyata sama bupati tidak mau, karena itu kan memprovokasi orang. Saya itu sudahlah, saya mundur dengan segala konsekuensinya, dengan segala kerugian itu saya akan dijitakin. Di sini forumnya bisa jitakin saya, Pak. Anda dipilih dengan keuangan negara yang cukup besar, cukup mundur, Anda anak kecil, Anda cemen. Bahkan di grup ada grup apa di sini yang bilang, cemen apa TP. Saya nggak perlu lagi ini hal seperti itu. Ada grup subuh juga. Saya pikir ya sudahlah gitu loh, kita sudahi ini, maka kita cepat move on. Dan ini bisa menjadi tesis yang bagus. Kalau memang selama ini katanya mungkin wakil bupati yang bisa kerja, siapa tahu di forum ini akan terpilih satu wakil bupati yang memang bisa kerja, bisa support bupatinya. Mungkin dengan disupport oleh orang yang cocok, bisa jadi kenceng di jalannya kan gitu. Dan kalau itu sampai kenceng ya kita apresiasi. Berarti ya itu kan tujuan kita kan, itu masyarakat Indramayu maju kan. Jadi mudah-mudahan saya tidak berputar-putar, Pak Alam mudah-mudahan bisa dipahami bahwa alasannya memang tertulis itu tidak bisa mengembangkan, tapi backgroundnya ada kan, background itu. Kalau sebuah pernyataan yang dikejar bahwa di sana ini ya betul. Apakah kenapa Anda tidak menuntut Kemendagri misalnya betul? Itu namanya, saya pikir saya menilai itu sebagai cakar-cakaran, Pak. Cakar-cakaran, tapi tetap kan output ya terhadap masyarakat itu nggak bagus. Maksudnya setelah Anda menang tiba-tiba dikembalikan lagi ajudannya, protokolnya itu apa? Anda tetap bicara tentang bupati. Jadi mendingan saya lemesin aja, lemesin lebih enak gitu kan, biar baik. Baru sih pertanyaan yang belum terjawab tadi, sejauh mana sudah belum masih setelah rekomendasi kertas itu bupati mengundang paling tidak memberikan surat apakah sudah ini ya, setelah interpelasi tidak lagi dari Pak? Enggak. Jadi saya pernah diajak ketemu itu ya waktu sebelum interpelasi supaya bisa datang barang-barang terlihat seperti baik-baik saja. Karena kenapa saya bisa bilang itu? Karena ini kata-katanya kan jangan nanti kalau misalnya terlihat terpisah terkotak-kotak, saya bilang emang selama ini nggak terpisah. Tapi ya sudah, untuk apa saya pikir ya sudah kalau memang datang dan ternyata alam menyelamatkan saya. Allah memberikan keleluasan pada saya bahwa di dalamnya saya dapat berkah COVID. Jadi saya datang. Di situ saya terlihat dan saya nggak datang. Tapi saya punya riset yang tepat, yaitu COVID. Setelah itu ya udah nggak ada kabar berita, nggak ada hanya setelah pasca rekomendasi bakal ini apakah sudah belum dipanggil atau tidak, lainnya berita-berita bagaimana kita belum, sama sekali tidak ada. Kalau misalnya ada, barangkali saya yang lupa ya, kita kejar ada nggak ininya Pak, dokumennya, suratnya. Sedikit lagi Pak. Jadi bisa saja Pak, tiba-tiba akan ada surat yang tertanggalnya BPD mundur atau apa. Saya akan mengumpamakan seperti ini, tiba-tiba Pak Dalam, saya kontrakin rumah di Cirebon atau di mana di Tegal, kontrakin rumah tuh saya kasih label kepada wakil bupati. Ya dia tidak tahu apa-apa tentang pendoponya, nggak tahu tentang siapa lurahnya, siapa, jadi belum cuma dikasih stiker wakil bupati. Itu yang terjadi sama saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di pendopo, siapa kepala dinas, siapa nggak ngerti semuanya. Jadi ya bisa saja tiba-tiba ada setumpuk surat tugas yang memang diajukan oleh si Luki ini. Ya paling tidak kan harus ada tanda terimanya. Kalau seorang nelayan kecil bisa mengundang saya, masa seorang bupati tidak bisa mengundang saya? Pasti kan nyampe kan? Rakyat kecil aja itu bisa nyampe undangannya ke saya. Masa yang besar-besar para petinggi nggak bisa.
Oh iya, sedikit lagi. Pak Gubernur kemarin mencari-cari saya kan. Pas ketemu saya ketawain. Seorang gubernur nggak bisa, akhirnya kan bercanda sama dia kan. Seorang gubernur sampai nggak bisa nyari saya Pak. Iya, soalnya ajudan saya telepon. Akhirnya sudah terjawab Pak bahwa karena saya tidak punya ajudan. Kalau masalah handphone mati, ini memang sengaja saya mati selama seminggu. Tapi kalau kita punya ajudan, punya aset, digedor sama saya. Pak, ditelepon presiden, Pak, ditelepon gubernur. Ini karena saking gagahnya, jadi cuma matiin handphone langsung menghilang dari dunia. Sementara saya bisa menghubungi Pak Gubernur lewat media sosial. Akhirnya saya terjawab. Betul kan Pak Gubernur, Anda bisa melihat sendiri bahwa seorang gubernur jadi seorang wakil bupati sampai lewat media. Itu kan suatu hal yang lucu sekali. Iya sih Kang, benar. Seperti itu Pak. Terima kasih.